Sahabat cerita Shanum, apakah Anda merasakan getaran listrik yang mengalir melalui tubuh Anda saat ini? Seperti hitungan mundur menuju sebuah wahyu besar. Sesuatu yang luar biasa sedang mendekat ke dalam hidup Anda. Dan jika Anda lengah, Anda bisa melewatkannya. Ujian yang baru saja Anda selesaikan itu bukan kebetulan. Itu adalah kunci terakhir dalam rangkaian yang akan melepaskan gelombang kelimpahan yang mungkin sebelumnya hanya Anda impikan. Tetaplah bersama kami, karena saat kita mencapai bab 4, Anda akan memahami satu wawasan penting yang menyatukan semua ini. Jika Anda melewatkannya, Anda akan kehilangan detail yang membuka pintu gerbang kesuksesan. Untuk sahabat CS yang luar biasa, sebelum kita masuk ke bab 1, izinkan saya meminta Anda melakukan dua hal cepat untuk memastikan posisi Anda dalam pergeseran kosmik ini. Pertama, sukai video ini, subscribe, dan tuliskan komentar dengan angka 77. Anggaplah itu sebagai sinyal kosmik yang Anda kirimkan ke alam semesta, memberitahu bahwa Anda siap menerima. Kemudian, tinggalkan komentar lain dengan kata-kata siap untuk yang berikutnya, karena percayalah, momen-momen berikutnya dapat mengguncang dunia Anda dengan cara yang mendebarkan dan mengubah hidup. Mari kita mulai. Tetaplah di channel Cerita Shanum. Bab 1. Ujian akhir yang tidak pernah Anda sadari. Hidup memiliki kebiasaan aneh untuk menguji kita di saat yang paling tidak terduga. Kita sering berpikir ujian adalah soal-soal formal di sekolah, dengan jawaban benar atau salah. Tapi bagaimana jika ujian sejati dalam hidup justru hadir dalam bentuk patah hati, masalah keuangan, pergolakan pekerjaan, atau drama hubungan? Kadang, ujian itu bahkan muncul sebagai rangkaian peristiwa kecil yang awalnya tampak sepele, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita. Coba pikirkan beberapa bulan terakhir dalam hidup Anda. Apakah Anda menghadapi serangkaian hambatan yang membuat Anda mempertanyakan arah hidup? Mungkin seorang teman dekat mengkhianati Anda, keuangan Anda tiba-tiba terpuruk, atau Anda merasa terjebak di antara hasrat dan rutinitas harian. Mungkin Anda bahkan mencoba mengabaikan tantangan itu, berharap semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Tapi tahukah Anda, itu semua bukan kebetulan. Mereka adalah kurikulum yang dirancang khusus untuk mempertajam fokus Anda, menguatkan ketangguhan Anda, dan menguji komitmen Anda terhadap impian. Seringkali kita gagal mengenali ujian ini karena kita terlalu sibuk mengeluh. Kita meratapi ketidakadilan hidup, menyalahkan keberuntungan atau takdir. Namun, kebenaran yang tersembunyi adalah bahwa kesulitan seringkali menjadi cara semesta untuk memangkas apapun yang menghalangi jalan menuju terobosan Anda. Sama seperti tukang kebun memangkas cabang-cabang mati agar pohon bisa tumbuh subur, tantangan hidup memangkas beban yang tidak perlu dari jiwa Anda. Kebiasaan lama, hubungan beracun, keyakinan yang membatasi. Berikut adalah latihan sederhana untuk memahami pelajaran dari ujian hidup Anda. Ambil selembar kertas dan tuliskan 3 tantangan terbesar yang baru saja Anda hadapi. Di samping masing-masing, catat pelajaran utama atau keterampilan yang Anda dapatkan. Apakah krisis keuangan mengajarkan Anda menjadi lebih hemat? Apakah patah hati mengajarkan Anda untuk mencintai diri sendiri? Simpan daftar itu di tempat yang terlihat. Itu adalah bukti bahwa Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Namun, jangan lupakan dampak emosional yang ditimbulkan ujian ini. Kelelahan, keraguan, frustrasi, semua itu bisa membebani pikiran Anda, membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda dikutuk atau ada yang salah dengan diri Anda. Tapi anehnya, justru di saat-saat itulah transformasi terbesar terjadi. Ketika Anda merasa tidak berdaya, seringkali itulah momen semesta berbisik. Bertahanlah, saya sedang menyiapkan ruang untuk hal besar berikutnya. Setelah Anda mengenali pelajaran dari 3 tantangan terbesar, luangkan waktu untuk merenung. Bagaimana Anda bisa menerapkan wawasan itu ke depan? Jika Anda belajar mempercayai insting setelah dikhianati, bisakah Anda menggunakan keterampilan itu untuk menemukan mitra bisnis yang lebih baik atau membangun persahabatan yang lebih tulus? Jika Anda belajar beradaptasi secara finansial, bisakah Anda mengarahkan kemampuan itu untuk mencari peluang pekerjaan baru atau
usaha sampingan. Kekuatan sejati bukan hanya dalam bertahan, tetapi dalam mengubah ujian menjadi batu loncatan menuju kesuksesan di masa depan. Ada sesuatu yang ajaib terjadi ketika Anda berhenti melihat diri sebagai korban. Anda mulai melihat pola. Anda menyadari bahwa setiap ujian, setiap rintangan, datang tepat pada saat yang paling Anda butuhkan. Seringkali untuk mempersiapkan Anda menghadapi sesuatu yang lebih besar. Pergeseran cara pandang ini yang membedakan mereka yang tetap terjebak dari mereka yang melesat ke versi diri yang lebih baik. Ingat, tidak ada guru yang memberikan ujian akhir kecuali mereka percaya muridnya telah menguasai materi. Hidup juga beroperasi dengan prinsip yang sama. Jika Anda telah melewati serangkaian cobaan dan merasa lelah serta terluka, pertimbangkan bahwa Anda mungkin baru saja lulus dari ujian terberat semesta. Ya, itu memang melelahkan. Dan, ya, itu mungkin terasa tidak adil, tetapi Anda masih berdiri. Kemungkinan besar lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Dan itulah alasan Anda berada di ambang menerima berkah, yang bahkan belum pernah Anda bayangkan. Anda telah melewati ujian yang bahkan tidak Anda sadari sedang dihadapi. Dan semesta memiliki kebiasaan untuk memberi hadiah bagi mereka yang tetap bertahan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda siap menerima apa yang akan datang selanjutnya? Karena jika Anda merasa cobaan ini sudah berat, tunggu sampai Anda melihat gelombang besar yang akan datang. Gelombang yang mungkin akan menghancurkan batasan lama tentang apa yang mungkin. Bab 2. Memutus siklus. Hampir sampai. Pernahkah Anda merasa selalu berada di ambang sesuatu yang luar biasa, hanya untuk melihatnya hilang di detik terakhir? Seolah-olah semesta menggoda Anda dengan hadiah, entah itu kesuksesan finansial, cinta, atau pekerjaan impian, lalu menariknya kembali, meninggalkan rasa frustrasi hampir sampai. Pola berulang ini bisa membuat Anda merasa pasrah, seolah-olah Anda ditakdirkan hidup dalam bayangan impian Anda sendiri. Tapi mari kita hancurkan kesalahpahaman itu sekarang juga. Siklus hampir sampai sering terjadi karena tanpa sadar kita menyabotase langkah terakhir kita sendiri. Bayangkan ini, Anda telah melakukan semua pekerjaan, melewati rintangan, dan begitu dekat dengan garis finish, sehingga muncul rasa takut tersembunyi. Ya, rasa takut akan kesuksesan itu nyata. Kadang-kadang kita merasa lebih nyaman dengan perjuangan daripada gagasan benar-benar berhasil. Mengapa? Karena setelah sukses, Anda mungkin harus mempertahankan kesuksesan itu, atau menghadapi penilaian dari orang-orang yang lebih suka melihat Anda tetap kecil. Mungkin juga, jauh di lubuk hati, Anda merasa tidak pantas mendapatkannya. Mungkin Anda tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, atau bahwa terlalu sukses membuat Anda sombong. Keyakinan yang tertanam ini berfungsi seperti rantai tak terlihat yang menarik Anda kembali setiap kali Anda mencoba maju. Memutus rantai ini memerlukan upaya sadar untuk mempertanyakan dan menulis ulang narasi internal Anda. Cobalah latihan ini. Pikirkan saat di mana Anda hampir mencapai terobosan besar, tetapi gagal menyelesaikannya. Mungkin itu adalah kemitraan bisnis yang nyaris terjadi, hubungan romantis yang berakhir sebelum benar-benar serius, atau kesepakatan finansial besar yang gagal di saat terakhir. Tuliskan peristiwa tersebut secara rinci. Apa yang Anda lakukan, apa yang terjadi, dan apa yang Anda pikirkan atau rasakan. Sekarang, cari pola. Apakah Anda ragu karena merasa tidak pantas? Apakah Anda menunda langkah penting? Apakah Anda terpengaruh oleh saran negatif dari seseorang yang tidak berbagi visi Anda? Seringkali, mengidentifikasi pola-pola ini adalah langkah pertama untuk memastikan mereka tidak terulang. Namun, ini bukan hanya soal menulis ulang pola pikir. Lingkungan juga penting. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang terus-menerus meremehkan Anda, kemungkinan besar Anda akan memenuhi harapan mereka. Ini bukan takhayul, tapi psikologi dasar. Pendapat dan sikap dari lingkungan kita bisa memperkuat tekad atau malah merusaknya, kadang tanpa kita sadari. Jika Anda merasa bahwa lingkungan sekitar berkontribusi pada siklus hampir sampai Anda, cobalah mengubahnya. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang mendukung pengambilan risiko dan pertumbuhan,
daripada mereka yang meremehkan atau mengecilkan ambisi Anda. Sekarang, mari kita bahas peran disiplin dan konsistensi. Mencapai garis akhir bukan tentang gerakan besar, tetapi seringkali tentang tindakan kecil yang konsisten dan diulang seiring waktu. Momen ketika kita bosan atau merasa puas adalah saat siklus itu mulai berulang. Jadi, jika Anda sadar memiliki pola menyerah di akhir, buatlah sistem akuntabilitas. Ini bisa berupa teman yang memeriksa Anda setiap minggu, pelacak digital, atau komitmen sederhana untuk menghabiskan 1 jam pertama setiap hari mengerjakan proyek utama Anda sebelum terganggu oleh hal lain. Mengapa ini sangat penting sekarang? Karena di bab 1, Anda telah melewati ujian akhir yang tidak Anda sadari sedang berlangsung. Artinya, Anda sedang berada di titik puncak untuk melompat jauh ke depan. Tetapi jika pola lama hampir sampai kembali, Anda akan melihat frustrasi yang sama terulang. Tidak peduli seberapa besar hadiah yang ditawarkan semesta. Jadi, anggap bab ini sebagai cetak biru untuk menyelesaikan sesuatu dengan kuat. Satu hal lagi, kembangkan hubungan dengan konsep kesuksesan sebelum kesuksesan itu tiba. Visualisasikan diri Anda hidup dalam kenyataan yang Anda impikan. Kebebasan finansial, kepuasan kreatif, kehidupan cinta yang kaya, apapun itu. Rasakan sepenuhnya dalam pikiran Anda. Semakin nyaman Anda dengan kesuksesan di pikiran Anda, semakin kecil kemungkinan Anda akan menolaknya saat kesuksesan itu datang. Karena tebak apa? Semesta akan segera memberikannya. Dan kali ini tidak akan ragu-ragu menghadapi ketakutan Anda. Arus kelimpahan yang mengalir ke arah Anda seperti gelombang pasang yang besar, luar biasa, tak terbantahkan, dan tak terhentikan. Anda punya 2 pilihan. Biarkan gelombang itu menghantam hidup Anda, mengubah segalanya, atau Anda lari mencari perahu penyelamat, berupa kebiasaan lama yang membuat Anda tetap aman tapi tidak berubah. Pilihan ada di tangan Anda. Bab 3. Menyusun ulang cetak biru keuangan Anda. Uang adalah topik yang penuh emosi. Ada yang memujanya, ada yang menghindarinya, dan hampir semua orang mengkhawatirkannya pada suatu waktu. Tetapi, inilah intinya. Jika Anda telah benar-benar lulus ujian yang kita bicarakan sebelumnya, Anda sedang berada di ambang perubahan besar dalam keuangan Anda. Namun, agar jutaan uang bisa mengalir ke dalam hidup Anda, cetak biru keuangan Anda harus selaras dengan tingkat kelimpahan itu. Bayangkan, seperti jaringan listrik. Jika kabel di rumah Anda tidak mampu menangani tegangan tinggi, listrik akan korsleting saat Anda menyalakan terlalu banyak peralatan sekaligus. Cetak biru keuangan Anda pada dasarnya adalah kumpulan keyakinan dan kebiasaan yang menentukan bagaimana Anda berinteraksi dengan uang. Apakah Anda tumbuh dengan mendengar ungkapan seperti, "Kita tidak mampu membeli itu," atau "Uang hanya untuk orang-orang yang beruntung"? Ide-ide itu membentuk pola pikir Anda. Atau mungkin Anda menyaksikan kebiasaan belanja yang tidak sehat, pemborosan diikuti rasa bersalah, atau penghematan ekstrem yang berakar pada ketakutan. Semua pengaruh ini menjadi dasar cara Anda menangani atau menghindari peluang keuangan. Cetak biru ini tidak hanya berasal dari masa kecil, tetapi berkembang seiring pengalaman Anda sebagai orang dewasa. Mungkin Anda pernah mencoba usaha bisnis yang gagal, membuat Anda trauma dan takut mengambil risiko. Atau mungkin Anda mendapatkan pekerjaan yang cukup baik dan merasa nyaman, sehingga tidak pernah mencoba meminta kenaikan gaji atau tantangan baru. Setiap keputusan keuangan, besar atau kecil, membentuk pola pikir uang Anda. Apakah pola itu menyambut kelimpahan atau justru menolaknya? Luangkan waktu 5 menit untuk menuliskan semua yang Anda percayai tentang uang, baik itu positif, negatif, atau netral. Jangan menyaring diri Anda. Tulis pernyataan seperti, "Uang itu membuat stres. Saya tidak akan pernah bisa melunasi utang saya." Atau, "Saya ingin berinvestasi, tetapi saya takut." Kemudian, tinjau pernyataan-pernyataan tersebut. Tanyakan, apakah ini berdasarkan fakta atau hanya asumsi yang terbentuk dari pengalaman lama?
Sebagian besar menyusun ulang cetak biru keuangan melibatkan mengenali mana keyakinan yang hanya ilusi dan mana yang masih berguna bagi Anda. Setelah itu, aktiflah memperkenalkan keyakinan baru yang selaras dengan gagasan bahwa uang besar benar-benar sedang menuju ke arah Anda. Misalnya, ganti, "Saya tidak pernah punya cukup uang," dengan "Saya sedang belajar mengelola keuangan saya agar lebih dari cukup." Ini bukan tentang berbohong kepada diri sendiri, tetapi menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan kemungkinan. Kuncinya adalah konsistensi. Afirmasi tidak akan secara ajaib memperbaiki semuanya dalam semalam, tetapi dengan mengulanginya cukup sering, Anda menciptakan jalur baru dalam otak Anda yang mengarah pada hubungan yang lebih sehat dengan uang. Jika keuangan Anda sedang kacau, tidak ada pemikiran positif yang akan memperbaikinya. Mulailah dengan melacak penghasilan dan pengeluaran Anda, sekecil apapun. Sisihkan sebagian kecil untuk tabungan atau investasi. Meskipun menurut Anda jumlahnya sangat kecil. Tindakan disiplin ini mengirimkan sinyal kuat ke bawah sadar Anda bahwa Anda siap menangani jumlah uang yang lebih besar. Seperti membersihkan kamar tamu untuk menyambut tamu penting, Anda sedang menciptakan ruang bagi kelimpahan untuk tinggal di hidup Anda. Evaluasi juga orang dan sumber daya tempat Anda mencari nasihat keuangan. Jika Anda mendapatkan tips dari seseorang yang selalu kekurangan uang atau sangat sinis tentang uang, nasihat itu mungkin membuat Anda tetap terjebak dalam kekurangan. Sebaliknya, carilah mentor, buku, atau kursus yang selaras dengan tingkat kesuksesan yang Anda dambakan. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan uang dalam jumlah besar, mengaitkan kekayaan dengan keserakahan atau korupsi. Namun, uang itu netral, hanya alat yang memperbesar siapa diri Anda. Jika Anda adalah orang yang murah hati dan visioner, uang di tangan Anda menjadi kekuatan kebaikan yang mendanai proyek-proyek bermakna dan membantu orang lain. Bab ini bukan tentang mengubah Anda menjadi robot yang terobsesi dengan uang. Ini tentang mempersiapkan Anda untuk berkat keuangan besar yang akan datang. Karena jika jutaan uang akan mengalir ke dalam hidup Anda, ya, ini mungkin saja terjadi. Anda harus memiliki struktur internal dan eksternal untuk menangkap, menyimpan, dan menggandakan sumber daya tersebut tanpa kehilangan akal sehat. Jadi, apakah Anda melihat uang sebagai teman atau musuh? Saatnya menulis ulang cara pandang Anda. Anda telah membuktikan ketahanan dan nilai diri Anda dengan lulus ujian hidup. Sekarang, melangkahlah ke pola pikir dan kebiasaan yang memungkinkan Anda menerima kelimpahan dengan keanggunan dan kejelasan. Ketika Anda melakukannya, pintu rezeki terbuka lebar, dan saat itulah hidup menjadi benar-benar menarik. Bab 4. Memegang kunci tunggal yang menghubungkan. Ujian akhir Anda hampir berhasil yang terlewatkan, dan cetak biru keuangan Anda ke dalam satu keselarasan besar. Tanpa keselarasan antara keyakinan, tindakan, keinginan, dan waktu kosmik, Anda akan terus tersandung. Tidak peduli berapa banyak ujian yang Anda lewati atau strategi yang Anda gunakan. Apa itu keselarasan? Keselarasan terjadi ketika Anda bisa berkata, "Saya benar-benar menginginkan hasil ini," dan tindakan Anda secara konsisten mencerminkan keinginan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda mengatakan ingin stabil secara finansial, tetapi tetap menghabiskan uang secara boros setiap akhir pekan, Anda tidak selaras. Jika Anda mengatakan siap untuk hubungan yang sehat, tetapi terus berhubungan dengan orang yang tidak menghormati Anda, itu juga tidak selaras. Semesta menangkap sinyal campuran ini sebagai ketidaktegasan atau kontradiksi, dan mencerminkannya kembali kepada Anda dalam bentuk berkah yang tertunda atau peluang setengah matang. Salah satu aspek keselarasan yang sering diabaikan adalah kecerdasan emosional. Anda mungkin secara intelektual memutuskan ingin sukses, tetapi jika emosi Anda masih dipenuhi ketakutan, keraguan, atau kebencian terhadap diri sendiri, energi tersebut akan menggagalkan upaya Anda. Keselarasan emosional berarti membersihkan dendam, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta membangun pola pikir yang benar-benar percaya bahwa Anda layak. Ini bukan tentang kepositifan yang dangkal, tetapi penyembuhan luka emosional yang otentik dan mendalam yang membuat Anda terjebak.
Ada juga lapisan waktu. Mungkin Anda merasa siap menerima berkah besar, tetapi terkadang semesta mengatur kejadian dalam urutan yang tidak bisa Anda lihat. Mungkin Anda membutuhkan keterampilan tertentu atau koneksi khusus sebelum perubahan besar dapat terjadi. Disinilah kepercayaan berperan. Keselarasan dengan waktu ilahi berarti tetap proaktif, tetapi juga sabar. Anda melakukan pekerjaan, memegang visi, dan percaya bahwa jika sesuatu tertunda, ada alasan kosmik yang akan masuk akal pada waktunya. Jika tujuan Anda hanya didorong oleh ego, seperti untuk pamer atau membuktikan sesuatu kepada orang lain, keberhasilan mungkin terasa sulit dicapai atau tidak memuaskan. Selaraskan tujuan Anda dengan panggilan yang lebih dalam atau rasa kontribusi. Tujuan yang terhubung dengan misi hidup atau memberikan dampak positif pada komunitas Anda memiliki kekuatan yang melampaui kepentingan pribadi. Bayangkan bangun setiap pagi, bukan hanya bersemangat untuk menumpuk kekayaan, tetapi untuk bagaimana kekayaan itu dapat mendukung misi hidup Anda, melayani komunitas, atau membawa perubahan bagi hal-hal yang Anda pedulikan. Ambil satu tujuan utama Anda saat ini, mungkin menggandakan penghasilan, mendapatkan pekerjaan impian, atau meluncurkan proyek kreatif. Tuliskan apa yang Anda inginkan, lalu buat daftar tindakan harian dan keadaan emosional yang akan selaras dengan pencapaiannya. Jika tujuan Anda adalah menggandakan penghasilan, keselarasan mungkin melibatkan melamar pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, mengembangkan keterampilan baru, dan terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa Anda layak untuk pertumbuhan finansial. Jika ada elemen yang tidak selaras, baik tindakan atau emosi, catat alasannya dan buat strategi untuk memperbaikinya. Keselarasan juga menuntut kejujuran pada diri sendiri. Apakah Anda benar-benar melakukan pekerjaan yang diperlukan, atau hanya berkhayal? Apakah Anda diam-diam takut dengan tanggung jawab yang datang dengan kesuksesan? Apakah Anda masih menyimpan dendam yang menguras energi kreatif Anda? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi setiap kebenaran yang Anda hadapi membuka jalan bagi keselarasan untuk tumbuh. Mengapa keselarasan penting? Keselarasan adalah seperti konduktor dalam sebuah orkestra. Tanpanya, yang Anda miliki hanyalah kekacauan dari alat musik yang tidak selaras. Dengan itu, Anda menciptakan simfoni yang beresonansi dengan realitas, menarik peluang yang sesuai dengan frekuensi baru Anda. Keselarasan adalah lem yang menyatukan transformasi Anda. Ini adalah perbedaan antara keberhasilan sementara dan kehidupan yang berkelimpahan secara berkelanjutan. Ketika Anda selaras, bahkan tantangan yang tak terduga menjadi batu loncatan, bukan penghalang. Pintu-pintu terbuka di mana sebelumnya hanya ada tembok, dan Anda akan menemukan diri Anda berada dalam keadaan aliran, di mana segala sesuatu, mulai dari keuangan hingga hubungan, mulai bergerak lebih cepat menuju visi yang telah Anda ciptakan dengan penuh kesungguhan. Selalu periksa diri Anda. Apakah saya benar-benar selaras dalam pikiran, kata, tindakan, dan hati dengan apa yang saya katakan saya inginkan? Jika ada ketidaksesuaian, perbaiki segera. Karena begitu keselarasan terkunci, Anda akan melihat terobosan besar muncul dengan kecepatan yang menakjubkan. Itulah rahasia utama, dan ternyata jawabannya ada di depan mata Anda selama ini. Bab 5. Getaran baru Anda melampaui batas lama. Setelah Anda merasakan kekuatan kesejajaran, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Getaran Anda berubah. Ini seperti beralih dari frekuensi radio lama yang hanya menghasilkan suara statis ke saluran yang jernih, memainkan musik favorit Anda sepanjang hari. Apa itu getaran sebenarnya? Getaran sering dibicarakan dalam lingkaran spiritual atau pengembangan diri, tetapi banyak yang tidak memahami artinya secara praktis. Secara sederhana, getaran adalah tanda energi yang Anda pancarkan ke dunia. Itu dibentuk oleh pikiran, emosi, keyakinan, dan bahkan kesehatan fisik Anda. Ketika Anda terbebani kecemasan, keraguan diri, atau kebencian, energi berat itu meresap ke dalam cara Anda membawa diri, kata-kata yang Anda ucapkan, dan keputusan yang Anda buat. Sebaliknya, ketika Anda dipenuhi semangat, harapan, dan kejernihan, energi itu memengaruhi postur Anda, nada bicara Anda, dan bahkan peluang-peluang baik yang datang menghampiri Anda.
Bayangkan skala emosional dari angka 1, putus asa total, hingga 10, kebahagiaan tak terbatas. Jika Anda berada di angka 3 atau 4, Anda mungkin melihat dunia melalui lensa kekhawatiran dan kekurangan. Bahkan jika peluang besar datang, Anda mungkin mengabaikannya karena tidak sesuai dengan harapan Anda. Sebaliknya, jika Anda berada di angka 8 atau 9, Anda mungkin berharap hidup memberikan kejutan terbaik. Anda akan menghadapi tantangan dengan rasa ingin tahu, bukan ketakutan, dan optimisme ini dapat memengaruhi hasil menjadi lebih baik. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan getaran Anda adalah dengan rutinitas syukur harian. Mungkin terdengar klise, tetapi ini sangat efektif. Setiap pagi, tuliskan setidaknya 5 hal yang Anda syukuri. Bisa sesederhana tempat tidur yang nyaman, teman yang mendukung, atau secangkir kopi yang menyemangati pagi Anda. Rasa syukur seperti magnet yang menarik fokus Anda ke hal-hal positif yang sudah ada. Seiring waktu, perubahan perspektif ini dapat membantu Anda beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, menjadikan Anda magnet bagi berbagai peluang baik. Penting juga untuk menetapkan batasan. Getaran tinggi, Anda dapat terkuras oleh orang-orang yang terus mengeluh atau meremehkan impian Anda. Anda tidak harus memutus hubungan dengan kasar, tetapi lindungi ruang emosional Anda. Jika ada individu yang terus-menerus menarik Anda ke suasana hati negatif, entah itu gosip, iri hati, atau pesimisme kronis, batasi interaksi Anda atau arahkan percakapan ke arah yang lebih konstruktif. Sulit mempertahankan getaran tinggi jika Anda terus-menerus lelah, kekurangan gizi, atau jarang bergerak. Perubahan sederhana pada pola makan, olahraga, dan tidur dapat secara drastis meningkatkan perasaan Anda, yang pada akhirnya memengaruhi cara Anda melihat dan menarik peluang. Ini bukan tentang mengejar bentuk tubuh ideal, tetapi menyelaraskan tubuh Anda agar bisa memainkan simfoni hidup Anda dengan lebih harmonis. Musik, meditasi, dan berjalan di alam adalah cara lain yang luar biasa untuk meningkatkan getaran Anda. Pernahkah Anda merasa suasana hati berubah hanya dengan mendengarkan lagu tertentu? Buatlah daftar putar yang menginspirasi dan membawa Anda ke ketinggian yang ingin Anda capai. Meditasi, meski hanya 10 menit, dapat meredakan kebisingan pikiran dan membantu Anda fokus pada niat utama Anda. Dan berada di alam, di taman, hutan, atau pantai, mengingatkan Anda akan kelimpahan yang ada di dunia, bebas dari keterbatasan buatan manusia. Ketika getaran Anda meningkat, ia selaras dengan energi pertumbuhan, kelimpahan, dan kesejahteraan. Anda akan mulai melihat kebetulan-kebetulan yang luar biasa, seperti bertemu mentor yang sempurna, atau menemukan sumber daya yang Anda butuhkan secara tak terduga. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah konsekuensi alami dari beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Namun, apa yang terjadi jika Anda tersandung? Hidup tidak selalu mulus, dan Anda mungkin mengalami hari buruk yang menurunkan getaran Anda. Kuncinya adalah tidak berdiam di sana. Akui perasaan itu, proses, dan aktiflah untuk bangkit kembali. Gunakan alat-alat Anda, rasa syukur, gerakan, musik yang membangkitkan semangat, atau berbicara dengan seseorang yang mendukung visi Anda. Seiring waktu, bangkit kembali akan menjadi kebiasaan, bukan tantangan besar. Pada tahap ini, Anda bukan lagi orang yang hampir berhasil. Anda telah melampaui batas lama, melangkah ke dunia baru, di mana dunia internal Anda selaras dengan peluang eksternal. Percayalah, saat Anda terus beroperasi dari keadaan yang lebih tinggi, gagasan tentang kelimpahan besar tidak lagi terasa seperti mimpi kosong, melainkan bab logis berikutnya dalam cerita hidup Anda. Bab 6. Menyerah pada gelombang kelimpahan. Menyerah mungkin terdengar seperti kata yang rumit. Seringkali, itu memunculkan gambaran tentang menyerah atau mengakui kekalahan. Namun, dalam konteks mencapai terobosan besar, menyerah bukanlah kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tindakan kepercayaan yang mendalam. Kepercayaan pada diri Anda, pada semesta, dan pada jalan yang sudah Anda rancang dengan sungguh-sungguh. Anda telah melakukan pekerjaan internal, mengidentifikasi pola-pola yang hampir berhasil, mengubah pola pikir keuangan Anda, menemukan keselarasan, dan meningkatkan getaran energi Anda. Sekarang, waktunya melepaskan kontrol yang terlalu ketat atas setiap detail.
Ini bukan berarti Anda meninggalkan tujuan atau berhenti mengambil tindakan yang terinspirasi. Sebaliknya, ini berarti Anda melepaskan cengkeraman kontrol dan berhenti memaksa agar segala sesuatu terjadi sesuai jadwal atau bentuk yang Anda bayangkan. Kenapa? Karena terkadang semesta memiliki cara yang lebih cepat dan elegan untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Bayangkan Anda menanam sebuah kebun. Anda telah menggemburkan tanah, memilih benih berkualitas, menyiraminya dengan setia, dan melindunginya dari gulma. Pada titik tertentu, Anda mempercayai alam untuk melakukan bagiannya. Anda tidak menarik-narik tunas agar tumbuh lebih cepat. Anda membiarkan matahari dan tanah melakukan keajaibannya. Menyerah pada kelimpahan bekerja dengan cara yang sama. Anda fokus pada tindakan sehari-hari yang mendukung impian Anda, dan membiarkan semesta menangani bagian yang lebih besar. Pilih satu area dalam hidup Anda di mana Anda merasa cemas atau gelisah. Mungkin itu tentang waktu untuk langkah karier berikutnya, atau bagaimana peluang keuangan penting akan terwujud. Tuliskan semua kekhawatiran Anda tentang hal itu. Lalu, ubah setiap kekhawatiran menjadi pernyataan kepercayaan. Misalnya, ubah, "Saya takut kesepakatan ini tidak akan selesai," menjadi, "Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dengan kesepakatan ini akan membawa saya menuju hasil yang tepat." Awalnya mungkin terasa dipaksakan, tetapi jika Anda terus mengulanginya, latihan ini akan melatih pikiran Anda untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol yang ketat. Lapisan berikutnya adalah tetap terbuka pada tanda-tanda dan bisikan. Ketika Anda menyerah, Anda menjadi lebih peka terhadap kebetulan-kebetulan. Anda mungkin tiba-tiba menemukan kontak yang bisa mempercepat rencana Anda atau mendapat dorongan intuitif untuk mengirim email pada momen yang sempurna. Bisikan-bisikan semesta ini lebih mudah terdengar ketika Anda tidak sibuk dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Dengan menenangkan keraguan, Anda menciptakan saluran bagi petunjuk untuk mengalir masuk. Namun, mari kita realistis. Menyerah bisa terasa menakutkan. Ketika Anda melepaskan kendali, Anda pada dasarnya berkata, "Saya percaya bahwa upaya terbaik saya, dikombinasikan dengan keselarasan kosmik, akan membawa saya." Ini bisa terasa seperti melompat dari tebing tanpa jaminan ada jaring pengaman. Tetapi disinilah terobosan sejati sering terjadi, karena Anda telah membuka ruang bagi hidup untuk mengejutkan Anda dengan cara yang tidak bisa Anda atur sendiri. Bagian lain dari menyerah adalah melepaskan keterikatan pada satu hasil tertentu. Jika Anda terlalu fokus pada satu pekerjaan, klien, atau peluang, Anda mungkin melewatkan kesempatan yang lebih baik yang ada di depan mata. Pikirkan kembali saat-saat ketika Anda kecewa karena suatu rencana gagal, hanya untuk menyadari kemudian bahwa itu membebaskan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Jika Anda terlalu terpaku pada naskah Anda sendiri, Anda bisa saja melewati takdir yang lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Perhatikan juga kesejahteraan emosional Anda saat Anda menyerah. Jika Anda merasa gelisah dan cemas setiap hari, itu adalah tanda bahwa Anda masih terlalu mengontrol. Temukan cara untuk menciptakan ketenangan, yoga ringan, pernapasan dalam, menulis jurnal, atau bahkan mandi air hangat di malam hari. Ketenangan bukanlah kemewahan, tetapi sinyal bagi pikiran bawah sadar dan semesta bahwa Anda berada dalam ruang kepercayaan. Dari ruang inilah keajaiban sejati menjadi mungkin. Menyerah tidak berarti tidak bertindak. Anda tetap menjawab telepon, mengirim proposal, dan waspada terhadap peluang emas. Tetapi, Anda melakukannya dengan keyakinan damai bahwa Anda sedang bekerja sama dengan kekuatan yang lebih besar dari usaha Anda sendiri. Dalam arti, Anda menjadi seperti seorang penari, mengatur langkah Anda sambil membiarkan musik semesta memimpin. Dari sinilah arus kelimpahan benar-benar bisa mengalir, tanpa terhalang oleh keraguan atau ekspektasi yang kecil. Jadi, Anda berdiri di ambang arus masuk yang dapat mengubah keuangan Anda, hubungan Anda, bahkan pemahaman Anda tentang diri sendiri. Jika Anda telah menyelaraskan dunia internal Anda dan menciptakan lingkungan untuk kesuksesan, ujian terakhir adalah melepaskan dan membiarkan hidup bekerja dengan ajaib. Dari sikap percaya yang tenang itu, Anda mungkin akan menyaksikan semesta mencurahkan berkah ke dalam hidup Anda dengan cara yang hampir terasa tidak nyata. Bab 7. Hidup di tanah berlimpah.
Sekarang Anda telah menghadapi ujian-ujian Anda, melepaskan diri dari pola-pola lama, mengatur ulang cetak biru keuangan Anda, menemukan keseimbangan, meningkatkan energi Anda, dan menyerahkan diri pada kelimpahan. Ada satu langkah terakhir, hidup di tanah berlimpah. Apakah kelimpahan itu muncul sebagai kekayaan materi, berkah yang tak terhitung, hubungan yang harmonis, peluang tanpa batas, atau ketenangan batin yang mendalam? Anda telah mencapai tingkat kehidupan baru yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Sebuah mitos umum adalah bahwa begitu kelimpahan datang, semua masalah akan hilang. Tidak demikian. Tantangan akan tetap muncul dan hidup akan terus berjalan. Namun kini Anda memiliki alat untuk menghadapi hambatan dengan kekuatan, bukan kepanikan. Memasuki fase ini seperti mencapai puncak gunung. Anda menikmati pemandangan, tetapi juga perlu mendirikan dasar yang kokoh jika Anda berencana untuk tinggal dan menjelajahi lebih jauh. Pelihara apa yang telah Anda bangun dengan rutin memeriksa pola pikir Anda. Pikiran negatif dan ketakutan lama bisa muncul kembali jika Anda lengah. Tetap waspada dengan kebiasaan keuangan sehat Anda dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menantang dan mendukung Anda. Dengan begitu, Anda dapat mempertahankan momentum yang telah Anda capai. Kelimpahan sejati bukan tentang menimbun sumber daya, melainkan membiarkannya mengalir. Jika kekayaan, baik berupa uang maupun lainnya, mengalir dalam hidup Anda, pertimbangkan untuk menggunakan sebagian darinya untuk membantu orang lain. Memberi menciptakan siklus timbal balik yang menjaga energi tetap segar dan dinamis, seperti sungai yang tetap hidup melalui gerakan terus-menerus. Menimbun hanya akan menghambat aliran dan menciptakan stagnasi, sementara sirkulasi mendorong pertumbuhan bagi semua yang terlibat. Saat Anda menikmati kesuksesan, bersiaplah menghadapi perubahan dalam cara orang memandang Anda. Beberapa mungkin merayakan pencapaian Anda, sementara yang lain mungkin merasa terancam atau iri. Hadapi semuanya dengan anggun. Berikan rasa syukur kepada mereka yang mendukung Anda, dan tunjukkan empati kepada mereka yang kesulitan menerima perubahan Anda. Pahami bahwa transformasi Anda bisa mengingatkan mereka pada potensi mereka sendiri yang belum tergali, yang bisa memicu ketidaknyamanan atau penolakan. Ketika Anda siap, bagikan perjalanan Anda dengan bijak. Baik melalui media sosial, berbicara di acara, atau berbagi dengan teman dekat, biarkan orang lain melihat kisah nyata di balik kesuksesan Anda. Jangan hanya menampilkan sisi baik, sertakan juga kegagalan, kesalahan, dan keraguan diri yang akhirnya membawa Anda pada terobosan. Cerita yang autentik dapat menginspirasi orang lain jauh lebih kuat daripada narasi yang tampak sempurna. Di tengah ekspansi ini, jangan lupa merayakan diri Anda. Rasa syukur dan kerendahan hati penting, tetapi begitu juga dengan mengakui kerja keras dan keberanian Anda. Tandai pencapaian Anda dengan sesuatu yang simbolis, pembelian khusus atau aktivitas bermakna, untuk memperkuat realitas baru Anda dalam pikiran Anda dan mencegah rasa tidak layak muncul. Hidup di tanah berlimpah bukan berarti perjalanan Anda berakhir. Faktanya, Anda mungkin menemukan cakrawala baru, hasrat yang segar, kegiatan filantropi, atau jalur karier berbeda yang sejalan dengan tujuan hidup Anda yang lebih luas. Semesta tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati Anda jika Anda tetap terbuka, penasaran, dan berkomitmen. Dengan terus menyelaraskan diri, mempercayai proses, dan bertindak, Anda akan menemukan lapisan baru kesuksesan dan kepuasan yang melampaui tujuan awal Anda. Pada akhirnya, fase ini adalah tentang mewujudkan transformasi yang telah Anda perjuangkan. Ini adalah tarian yang terus berkembang, menerima, memberi, tumbuh, dan merayakan. Kini, Anda adalah penjaga kelimpahan, bertugas menggunakannya dengan bijaksana dan penuh sukacita. Anggaplah ini sebagai akhir sekaligus awal baru, sebuah landasan peluncuran yang didorong oleh semua yang telah Anda pelajari. Selamat datang di kenyataan baru Anda. Anda telah layak mendapatkannya, dan dunia akan mendapatkan manfaat dari kehebatan Anda. Nikmatilah, peliharalah, dan biarkan pengaruhnya menginspirasi semua orang yang menyaksikan perjalanan Anda. Terima kasih untuk sahabat cerita Shanum yang telah menonton atau hanya mendengarkan video ini hingga akhir. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini kepada channel yang sederhana ini.
Semoga Anda semua sehat selalu, dipermudah segala urusan dunia, dan dikabulkan segala doa dan hajat Anda. Semoga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga Anda tercinta. Serta, untuk yang belum mendapatkan jodoh, semoga tahun ini Tuhan menemukan jodoh Anda yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.